Pernahkah kamu bertanya, berapa lama seseorang harus menunggu Gojek? Atau, kenapa tiba-tiba antrian bisa macet, padahal petugasnya tetap ada? Dunia kita dipenuhi ketidakpastian, dan kita pasti mengalaminya hampir setiap hari. Tapi ternyata, ketidakpastian ini bisa kita modelkan, bisa dihitung, bahkan bisa kita prediksi. Lewat proses stokastik, kita dapat mempelajari bagaimana ketidakteraturan bisa dijelaskan secara matematis. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas bagaimana proses stokastik membantu kita untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. So, without further ado, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk soalnya, tapi intinya akan saya jelaskan sedikit, terutama untuk bagian informasi-informasi yang nanti sangat kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 ini. Oke, intinya adalah, jadi pada saat COVID meningkat, itu ada sebuah restoran di mana semua pesanan itu dialihkan ke takeaway atau dibawa pulang, jadi nggak ada yang dine-in. Nah, jadi pelanggan ini harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan makanan di restoran tersebut, seperti itu intinya. Oke, nah tahapannya yang pertama, nanti pesanannya akan dicatat oleh pramusaji, kemudian nanti makanan akan dimasak oleh koki, di mana nanti kokinya ini ada 3 orang, dan kokinya akan memasak sesuai dengan urutan pesanan yang datang, atau bisa dibilang first come, first serve. Kemudian nanti setelah koki memasak, kemudian pelanggan nanti akan dipanggil lagi dan mereka harus mengantri lagi ke bagian kasir untuk membayar makanan yang sudah jadi tadi, kemudian mereka bisa kembali pulang ke rumah. Seperti itu. Nah, di sini ada informasinya. Yang pertama adalah kita asumsikan bahwa kedatangan pelanggannya ini secara acak, teman-teman, setiap 15 menit. Jadi rata-rata dalam 1 jam itu ada sebanyak 4 pelanggan yang datang. Kemudian estimasi waktu pramusaji mencatat pesanan itu adalah 4 menit. Jadi untuk satu pelanggan, pramusajinya ini perlu waktu untuk mencatat pesanan itu 4 menit. Kemudian di sini estimasi waktu memasaknya yaitu 30 menit dan estimasi layanan di kasirnya adalah 5 menit gitu. Itu untuk per pelanggan, seperti itu. Kemudian informasi tambahan, jika diasumsikan semua layanannya berdistribusi eksponensial dan tidak ada pelanggan yang pulang sebelum membayar kasir, pertanyaannya adalah jelaskan jaringan antriannya dalam kasus nomor 1 ini, kemudian tentukan peluang adanya 6 pelanggan di setiap antrian. Jadi tadi kita mempunyai 3 antrian, teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah peluang adanya 6 pelanggan di masing-masing antrian. Oke, kita langsung saja untuk membahas soalnya. Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman, untuk jaringan antriannya ini. Oke, nah kurang lebih gambaran untuk jaringan antriannya seperti pada layar. Jadi di sini arrival-nya dia mengikuti distribusi Poisson dengan lambdanya adalah 4. 4 ini kita peroleh dari mana, teman-teman? Nah, 4 ini tadi kan rata-rata, 4 ini tadi kita peroleh dari karena kedatangannya itu secara random setiap 15 menit, jadi dalam waktu 1 jam, maka lambdanya ini adalah 4. Jadi dalam waktu 1 jam itu rata-rata pelanggannya adalah yang datang ke restoran tersebut adalah 4 pelanggan. Kemudian di bagian waiters atau pramusajinya, di sini kita peroleh mu1, teman-teman. Mu1-nya ini adalah 15. Nah, 15 ini dari mana? Oke, 15 ini tadi kan kita sempat kalau teman-teman ingat dengan soalnya, tadi pramusaji itu membutuhkan waktu untuk mencatat pesanan itu 4 menit, teman-teman. Jadi, 4 menit per pelanggan. Nah, dalam waktu 1 jam berarti waiters atau pramusaji tadi dapat mencatat pesanan itu sebanyak 15. Makanya di sini diperoleh mu1-nya adalah 15. Kemudian untuk server selanjutnya yaitu untuk kokinya, di sini untuk satu koki itu diperoleh mu-nya adalah 2, teman-teman. 2 ini dari mana? Karena tadi di-mention itu 30 menit untuk satu masakan ya, atau satu pesanan. Seperti itu. Jadi kalau waktunya 30 menit untuk satu pesanan, kalau misalkan dia dalam 1 jam berarti ada 2.
gitu. Kemudian untuk yang kasir, bagian kasir juga sama, teman-teman. Jadi ini diperoleh 12 karena tadi kita memperoleh informasi bahwa di bagian pembayaran itu membutuhkan waktu 5 menit untuk per pelanggan. Jadi untuk dalam waktu 1 jam itu diperoleh MIU3-nya adalah 12, teman-teman. Oke, nah mungkin langsung saja kita menjawab ke bagian inti pertanyaannya, yaitu peluang. Peluang dari masing-masing sistem ini dia menerima tuh 6 pelanggan gitu. Oke, langsung saja di sini untuk sistem antrian pramusaji terlebih dahulu, karena hanya ada satu server atau satu orang waiters, jadi di sini kita menggunakan sistem antrian MM1, di mana untuk rumusnya sendiri nanti ada PX, yaitu peluang pelanggannya itu berjumlah 6, karena tadi dimintanya adalah 6, sama dengan 1 min rho dikali dengan rho pangkat X, di mana rho ini adalah lambda per mu. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu teman-teman. Lambda per mu atau rho dari server pertama, dari waitersnya, itu kita peroleh berapa? Oke, kan rho sama dengan lambdanya adalah 4, mu-nya adalah 15, teman-teman. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 0,267. Oke, itu untuk rho-nya. Kemudian kita tinggal substitusikan ke rumus tadi, teman-teman, dan akan kita peroleh seperti yang ada di layar. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, 1 minus 0,267 dikali dengan 0,267 pangkat 6. Hasilnya kira-kira adalah 0,0026. Next, kemudian yang kedua itu terkait dengan sistem antrian yang ada di kasir terlebih dahulu. Oke, yang ada di kasir juga menggunakan rumus yang untuk MM1, teman-teman, karena server yang ada di kasir tadi kan cuma satu orang ya. Nah, rumusnya sama, langkahnya sama, dan di sini kita peroleh 1 min rho pangkat X dikali rho pangkat X, itu kita peroleh 1 minus 0,33 dikali dengan 0,333 pangkat 6, dan diperoleh peluangnya yaitu sekitar 0,000901, teman-teman, gitu. Jadi peluang adanya 6 pelanggan di sistem antrian pramusaji dan sistem antrian yang ada di kasir itu berturut-turut adalah 0,00026 dan 0,00091. Next adalah kita akan menghitung peluang adanya 6 pelanggan di sistem antrian untuk yang server 2 atau yang di bagian koki, teman-teman. Untuk menyelesaikan soal yang ini, itu sedikit ada perbedaan nih, teman-teman, dengan yang antrian MM1. Oke, karena di sini kita tadi beritahu informasi bahwa kokinya sebanyak 3 orang, berarti servernya ada 3 atau lainnya ada 3. Jadi nanti kita menggunakan MM3 itu untuk sistem antriannya. Gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri di sini perlu kita note X-nya adalah 6 karena pelanggan probability adanya 6 pelanggan tadi, jadi X-nya adalah 6, dimana 6 ini nilainya lebih besar, teman-teman, daripada 3 sama dengan C. Jadi 3 ini apa? 3 ini adalah jumlah servernya tadi, which is kokinya tadi ada sebanyak 3 orang. Maka rumus untuk mencari peluangnya nanti adalah PX sama dengan C rho pangkat X per C faktorial dikali dengan CX minus C dikali dengan P0, seperti itu. Dengan rho-nya adalah lambda per si mu, dan P0-nya bisa dilihat di layar ya, teman-teman, untuk rumusnya. Oke, mungkin langsung saja kita kerjakan untuk soal yang ini. Jadi untuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah di situ ada si dikali dengan rho ya, teman-teman. Oke, nah kita hitung dulu nih, teman-teman, rho-nya. Untuk rho sendiri, itu kan tadi rumusnya adalah lambda per si dikali dengan mu. Lambdanya kita sudah ada informasinya, yaitu lambdanya adalah 4, teman-teman. Kemudian si-nya sendiri yaitu kokinya ada 3 orang, dan mu-nya adalah mu dari si server 2, yaitu 2. Oke, jadi lambda per si mu itu bisa kita tulis 4 dibagi dengan 3 dikali 2 atau 4 dibagi 6. Oke. Nah,
Setelah itu untuk row-nya 4/6 ya teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan C. C-nya adalah 3. Jadi C dikali dengan row itu kita peroleh hasilnya adalah sekitar 2 ya teman-teman. Saya bulatkan saja. Jadi hasilnya adalah sekitar 2 seperti itu. Nah, untuk perhitungan P0-nya di sini perhitungannya seperti matematika biasa, teman-teman, cukup mudah ya. Tinggal kita substitusikan ke rumus P0-nya tadi. Jadi di sini diperoleh seperti yang ada di layar. Sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 2. Kemudian 2 dipangkatkan K per K faktorial dan seterusnya. Dan P0-nya itu diperoleh 1/9. Sebenarnya tidak 1/9, cuman ini saya bulatkan gitu. Aslinya 1/9,004 kalau tidak salah teman-teman. Jadi saya bulatkan saja biar untuk next-nya bisa mempermudah perhitungan seperti itu. Kemudian lanjut di sini ada P6 atau peluang adanya X pelanggan, 6 pelanggan maksudnya di sistem antrian yang di bagian koki ini gitu. Nah, berdasarkan rumus ini tadi kita peroleh peluangnya yaitu 0,0438. Next, soal selanjutnya adalah soal nomor 2 teman-teman. Jadi di sini kelompok saya kemarin itu menggunakan paper yang berjudul seperti di layar, Solving Two-Dimensional Markov Chains Model for Call Centers. Ini adalah topik yang kami bahas di dalam kelompok kami. Apa sih yang melatar belakangi dari permasalahan yang ada di paper ini? Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya call center merupakan salah satu layanan penting dalam berbagai industri, mulai dari perbankan hingga layanan publik. Namun, pengelolaan jumlah operator secara optimal menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komputasi, terutama saat harus menangani variabel keadaan yang besar, serta kompleksitas biaya manajemen yang menyertainya. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan untuk memodelkan sistem ini adalah teori antrian, dengan mempertimbangkan waktu kedatangan pelanggan dan proses layanannya. Dalam paper ini, diinformasikan juga bahwa pendekatan rantai Markov 2 dimensi itu memungkinkan pemodelan kondisi sistem secara lebih rinci. Model ini dikembangkan untuk membedakan antara dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan VIP dan juga pelanggan reguler, sehingga strategi dari pengelolaan layanan dapat disesuaikan berdasarkan prioritas dan karakteristik dari masing-masing kelompok. Kemudian adalah untuk parameter utama yang digunakan dalam paper yang kami bahas ini bisa dilihat di layar teman-teman. Jadi di sini ada beberapa parameter mulai dari K, R, N dan seterusnya sampai dengan J, di mana di situ deskripsinya untuk yang K adalah total operator di call centernya, kemudian R adalah kapasitas maksimum antrian ulang atau retrial groupnya, N adalah jumlah maksimum operator yang menangani pelanggan reguler dan seterusnya. Selanjutnya ada model teman-teman di sini, bisa kita lihat bersama-sama modelnya yang ada di layar. Yang sebelah kanan itu ada informasi terkait operatorsnya. Jadi dari paper tadi itu ada informasi sebanyak K operators, kemudian yang di sebelah kiri itu ada V calls dan juga R calls, di mana V calls ini adalah VIP calls, kemudian R ini adalah regular calls-nya gitu. Nah, bisa kita lihat dulu di sini untuk yang V calls. Jadi untuk VIP calls ini akan menjadi prioritas dari call centers-nya. Jadi apabila nanti operators ada yang kosong, terus ada panggilan dari VIP calls ini masuk, teman-teman. Jadi panggilan tersebut akan langsung dilayani dan langsung masuk gitu. Karena VIP calls ini dia menjadi prioritas seperti itu. Berbeda kasus dengan R calls. Jadi untuk R calls sendiri, apabila nanti dari sistemnya sibuk atau operatorsnya ini sibuk, dari R calls apabila ada panggilan masuk dan operator atau sistemnya sibuk, dari sistem akan diblok secara otomatis dan R calls ini akan masuk ke retrial group, teman-teman. Jadi R calls akan masuk ke retrial group secara otomatis. Seperti itu perbedaannya. Jadi yang akan menjadi prioritas di sini adalah untuk VIP calls-nya. Oke, itu untuk gambaran dari modelnya. Kemudian next, di sini ada transition queuing-nya. Untuk transition queuing sendiri disimbolkan dengan Q di sini, yaitu Q dari state IJ ke state IJ. J
J accent, itu kita punya red pertama yaitu lambda R ditambah dengan lambda V. Ini akan berlaku ketika apa? Ketika I accent sama dengan I dan J accent sama dengan J plus 1. Untuk I yang 0 sampai dengan R, kemudian J-nya juga 0 sampai dengan N minus 1. Itu. Dan beberapa red lainnya seperti lambda V, I alpha dikali dengan 1 min H1, dan seterusnya. Oke, untuk kondisi ini mungkin akan diberikan contoh di bagian stat di next pembahasan. Nah, dari state yang ada di layar, teman-teman bisa kita lihat bersama. Kita start dari state 0 dulu. Oke, nah dari state 0, di sini kita ketahui I-nya 0 dan J-nya juga 0. Nah, untuk state 0, kemudian dia yang panahnya ke atas ini, teman-teman, yang panahnya ke atas ini, rate-nya yaitu diperoleh adalah lambda. Jadi lambda ini apa? Lambda ini adalah rata-rata dari rate tadi, lambda R ditambah lambda V ya, teman-teman. Oke, kemudian sampai dengan J-nya itu N-1, jadi di sini ada N-1, teman-teman. Oke, di bawah state 0,N, bawahnya itu ada state 0, N-1, itu untuk J-nya. Jadi untuk semua I dan juga untuk J 0 sampai dengan N-1 itu nanti kita peroleh untuk rate-nya itu lambda, teman-teman. Jadi sampai dengan dia I-nya ini adalah R, oke, maka rate-nya ini adalah lambda. Bisa kita lihat di layar ini. Kemudian teman-teman, di sini ada rate I-nya, yaitu 0 sampai dengan R ya, dan J-nya kita mulai dari N sampai dengan K, itu rate-nya adalah lambda V. Jadi dari sini, 0 sampai dengan R untuk I-nya, dan juga J-nya yaitu N sampai dengan K. Itu rate-nya adalah lambda V. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini teman-teman ada rate alpha. Di mana rate alpha ini bisa kita lihat dari state I, yaitu 1 sampai dengan R yang paling pojok tadi. Kemudian untuk state J-nya dia mengalami perpindahan dari state 0 ke samping atas ini, teman-teman. Berarti dia state J-nya dia naik 1 gitu. Dan begitu seterusnya untuk state-state I and J yang lainnya. Dan perlu diingat teman-teman bahwasanya yang rate alpha ini tadi untuk yang transition queuing-nya tadi ada I alpha rate-nya. Jadi dia mengikuti teman-teman. Jadi kalau misalkan I-nya ini dimulai dari 2, maka nanti rate-nya adalah 2 alpha. Seperti itu. Ketika state I-nya itu misalkan R-1, berarti nanti rate-nya adalah R-1 alpha. Next di sini untuk yang state 1, state I sama dengan 1, yang dimana dia berpindah atau bertransisi ke state I yang lebih rendah atau dikurangi 1 dengan I tersebut. Jadi untuk contohnya di sini ada state I sama dengan 1, transisinya ke I sama dengan 0, teman-teman. Jadi yang panah ke kiri ini, maka diperoleh rate-nya adalah seperti di layar yang ini. Dan itu perlu diperhatikan bahwa J-nya itu dimulai dari N, teman-teman. Selanjutnya di sini ada rate alpha H1, teman-teman. Nah, rate ini berasal dari mana? Jadi rate ini dimulai ketika I-nya itu sama dengan 1 dan J-nya itu dimulai dari N ya, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk rate-nya sendiri yaitu I alpha H1. Gitu. Jadi dari yang saya lingkari ini, transisinya itu seperti ke dirinya sendiri, teman-teman. Jadi karena dia dari I-nya sama dengan 1, jadi I alpha H1, seperti itu. Berbeda dengan 2, yang I-nya sama dengan 2, nanti rate-nya 2, karena 2 alpha H1, sesuai dengan di transition queuing-nya tadi, I alpha H1. Next, sampai dengan untuk I sama dengan R. Jadi nanti rate-nya adalah R alpha H1. Nah, selanjutnya di sini ada rate lambda R H0, teman-teman. Jadi ini berlaku untuk state I dari 0 sampai dengan R, sampai dari state I-nya yaitu 0 sampai dengan R, kemudian untuk N-nya yaitu
untuk J-nya yaitu dari N sampai dengan K, seperti itu. Jadi transisinya ini yang ke kanan ini teman-teman. Jadi untuk ini berlaku, yang ini itu adalah lambda R H0. Selanjutnya di sini teman-teman bisa kita perhatikan untuk yang state IJ, yang ini, yang dia bertransisi ke IJ-1 teman-teman. Maka rate-nya ini adalah J mu. Oke, bisa kita lihat contohnya di sini teman-teman. Yang ini 0, state 0, N plus 1 bertransisi ke state 0, N teman-teman. Jadi rate-nya adalah N plus 1 mu. Dan ini berlaku untuk di state-state yang lainnya. Next, di sini ada matriks Q teman-teman. Jadi matriks Q ini adalah sebuah generator matriks infinitesimal, di mana entry-entry dari matriks Q ini sendiri bisa kita lihat di layar teman-teman, yaitu diagonal utamanya diisi oleh dengan B0 sampai dengan BR. Kemudian untuk di atas diagonal utamanya ada 0, kemudian untuk di bawah diagonal utamanya ada A2 dan juga 0. Jadi, matriks B0 sendiri adalah transisi matriks yang intervalnya ini di level 0. Yang artinya jumlah R calls dalam retail group tersebut sama dengan 0. Jadi, besaran dimensi untuk matriks B0 sendiri itu adalah berapa banyak pelanggan yang ada di retail group tersebut. Next, dan di sini juga ada penjelasan sedikit terkait matriks A0 dan juga A2, di mana matriks A0-nya itu didefinisikan seperti pada layar teman-teman, dan A2-nya juga bisa kita lihat bersama-sama seperti pada layar, di mana untuk diagonal dari A0 sendiri itu ada red lambda R H0, kemudian untuk A2 itu diagonalnya ada di I alpha 1 min H0, seperti itu. Selanjutnya di sini ada steady state. Seperti yang kita ketahui, jadi di dalam sistem stokastik sendiri, khususnya pada Markov chain, sistem dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya yang berjalan seiring dengan waktu. Namun, setelah waktu tertentu, kemungkinan sistem akan mencapai kondisi stabil, di mana probabilitas berada di setiap keadaan tidak bergantung lagi pada waktu. Kondisi inilah yang disebut dengan steady state. Jadi steady state sendiri itu dijelaskan dalam steady state balance equation. Secara matematis itu dinotasikan sebagai Pq sama dengan 0. Di mana P ini adalah vektor peluang stasioner yang memuat probabilitas berada di masing-masing state-nya. Di mana P-nya sendiri itu terdiri dari P0 sampai dengan PR yang merepresentasikan solusi eksak, di mana PI-nya adalah P dari state I 0 sampai dengan P state I sampai J-nya K. Nah, di mana untuk A-nya sendiri yaitu 0 sampai dengan R, dan memenuhi dari double summation I sama dengan 0 sampai R, dan J sama dengan 0 sampai dengan K, P, I, J sama dengan 1. Nah, R-nya sendiri ini adalah kapasitas maksimal yang ada di retrial groupnya. Kemudian untuk K-nya sendiri adalah kapasitas maksimal atau jumlah maksimum dari operatornya. Nah, kemudian double summation ini juga dia harus berjumlah 1 ya teman-teman, karena dia menyatakan peluang gitu. Selanjutnya dari persamaan PQ sama dengan 0 tadi itu diperoleh persamaan seperti pada layar, P0 B0 plus P1 A2 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, persamaan tadi kalau di papernya teman-teman itu diselesaikan menggunakan bantuan MATLAB, jadi langsung diperoleh itu hasil eksaknya gitu. Untuk perhitungan detailnya itu dalam papernya itu tidak ditampilkan karena memang dari papernya sendiri itu menggunakan perhitungan melalui MATLAB sendiri, tidak ada perhitungan secara by hand-nya seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan studi kasusnya. Pernahkah kalian menelpon customer service dan harus menunggu lama? Ternyata permasalahan seperti ini bisa kita analisis dan selesaikan menggunakan bantuan model matematika, yaitu model Markov 2 dimensi atau Markov chain 2 dimensi. Nah, untuk studi kasus kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana model ini akan bekerja dan mengapa penting untuk efisiensi dari suatu pelayanan. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya model Markov 2 dimension?
Jadi di sini teman-teman, kita bisa bayangkan keadaan sistem dalam bentuk grid seperti pada layar, di mana sumbu X-nya ini menyatakan jumlah agen yang sedang aktif, dan sumbu Y-nya ini adalah menyatakan jumlah pelanggan yang menunggu. Di mana tiap titik di grid yang ada di layar ini menunjukkan satu kondisi sistemnya. Misalnya titik 2,1 berarti ada 2 agen yang sibuk dan 1 pelanggan dalam antrian. Next, kita bahas ke kasus nyatanya. Misalkan di sini call center Telkomsel atau Indosat ya teman-teman, yang sering banget kita pakai seperti itu. Nah, jadi pelanggannya ini datang secara acak, dan ini dimodelkan dengan proses Poisson. Agennya ini melayani satu persatu. Dan waktu pelayanan biasanya ini mengikuti distribusi eksponensial, jadi kita punya 2 proses stokastik, yaitu kedatangan dan juga adanya pelayanan. Nah, ketika semua agennya ini sibuk, teman-teman, dan ada pelanggan yang baru datang, pelanggannya otomatis akan menunggu kan, atau mengantri. Nah, perubahan status ini dari agen melayani, terus pelanggan datang, kemudian pelanggan selesai dilayani, semuanya dapat dimodelkan sebagai transisi antar keadaan dalam rantai Markov. Transisi artinya perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Contohnya adalah 3 agen sibuk, 2 pelanggan menunggu, kemudian pelanggan selesai, dan jadinya tinggal 2 agen yang sibuk, kemudian 2 pelanggan menunggu. Atau jika ada pelanggan baru yang datang, maka 2 agennya jadi sibuk, kemudian 3 pelanggannya menunggu. Nah, setiap transisi ini punya peluang tertentu, teman-teman. Dan semua peluang ini membentuk apa yang disebut sebagai matriks transisi. Nah, dengan matriks ini, kita bisa memodelkan perjalanan sistem dari waktu ke waktu dan akhirnya mendapatkan kondisi stasioner atau steady state. Nah, tentunya dengan menggunakan model Markov ini, kita dapat mendapatkan berbagai informasi seperti probabilitas sistem berada pada keadaan sibuk penuh, atau rata-rata waktu tunggu dari pelanggannya, dan jumlah optimal agen agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 3, teman-teman. Jadi selama saya mengikuti kuliah proses stokastik ini, ada beberapa hal penting yang saya pelajari. Pertama adalah pemahaman tentang proses Markov, baik dalam bentuk rantai Markov discrete maupun proses Markov yang kontinu. Kedua, saya juga memahami perbedaan dan penggunaan proses stokastik dalam waktu discrete dan kontinu. Dalam mata kuliah ini juga kami belajar tentang proses Poisson yang ternyata sangat penting seperti itu ya, digunakan dalam pemodelan kedatangan atau mungkin peristiwa acak gitu. Nah, selain itu juga saya menyadari bahwa teori antrian ini menjadi materi yang sangat menarik karena dapat diterapkan langsung dalam kehidupan nyata. Gitu. Jadi kita bisa create like a real impact seperti itu. Misalnya pada sistem pelayanan pelanggan, atau tadi contohnya ada call center, dan mungkin yang terakhir adalah saya jadi memahami bagaimana proses stokastik ini digunakan untuk memodelkan ketidakpastian di dunia nyata, teman-teman. Selain itu, saya juga mempelajari materi-materi lainnya seperti Open Jackson Network, ada juga Closed Jackson Network, dan masih banyak lagi materi-materi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Kemudian, mengapa pembelajaran ini sangat penting bagi saya? Karena materi dalam stokastik proses ini mendorong saya untuk berpikir lebih dalam secara probabilistik tentang sesuatu yang sangat penting dalam riset dan pengambilan keputusan. Nah, selain itu, konsep-konsep yang saya pelajari menjadi fondasi yang sangat penting untuk studi lanjutan seperti analisis survival atau mungkin deret waktu, bahkan bisa juga machine learning. Dan tentunya dalam proses stokastik ini juga saya jadi bisa melihat keteraturan dalam ketidakpastian seperti itu, dan memahami bahwa banyak sekali sistem nyata seperti antrian atau mungkin penyakit menular, pasar saham yang sebenarnya bisa kita modelkan secara stokastik. Dan proses stokastik ini tentunya akan sangat berpengaruh ya teman-teman dalam mungkin studi kita ke depannya. Bagi teman-teman yang akan mengambil tesis terkait proses stokastik, ini akan sangat membantu teman-teman gitu. Karena kenapa kita sudah dibekali Pak Irwan terkait dengan dasar-dasar yang ada di proses stokastik, materinya juga sudah cukup banyak beserta buku-bukunya juga sudah di-share gitu. Nah,
Tentunya proses stokastik ini bisa kita gunakan sebagai next reset gitu teman-teman, terutama dalam pemodelan data kesehatan dan mungkin sistem keuangan yang memang penuh dengan ketidakpastian seperti itu. Dan tentunya juga dalam proses stokastik ini kita juga telah memperkuat pemahaman kita terhadap model matematika, khususnya di bagian statistikanya juga dapat, dan juga matematika terapannya juga dapat gitu. Jadi sedikit menyinggung matematika terapan gitu ya. Dan yang terakhir, mungkin kita karena kita udah paham nih teman-teman terkait teori dasarnya, dan kedepannya kita akan lebih percaya diri gitu. Kalau misalkan nanti ada riset terkait proses stokastik atau simulasi terkait proses stokastik gitu. Karena kita udah banyak banget menerima ilmu terkait proses stokastik gitu ya, kurang lebih 1 semester seperti itu. Dan harapannya proses stokastik ini nggak berhenti di 1 semester ini aja, maksudnya nanti mudah-mudahan ke depannya juga dapat kita gunakan dan memberikan dampak di kehidupan nyata. Sebagai penutup, saya merasa bahwa proses stokastik ini bukan sekedar kumpulan teori matematika ataupun statistika saja, melainkan alat untuk memahami dan mungkin mengarahkan kita terhadap ketidakpastian dalam kehidupan nyata. Saya sangat bersyukur bisa belajar mata kuliah ini bersama dengan Pak Irwan dan juga teman-teman sekelas saya, dan saya meyakini bahwa proses stokastik ini akan memberikan manfaat di kemudian hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan email saya. Teman-teman bisa dilihat emailnya yang ada di layar. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.